Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F3 akan memaparkan tugas terstruktur ekologi tentang faktor apa yang berkontribusi terhadap penurunan populasi Chelonia midas di habitat aslinya. Kelompok kami beranggotakan Dewi Mayangsari dengan NIM akhir 212, Rahyu Cipta Rizky dengan NIM akhir 214, Mutia Ramadhani dengan NIM akhir 215, Safira Amarah Rahmanisya dengan NIM akhir 216, dan Rahel Jessica Simura dengan NIM akhir 217. Penyu hijau atau Chelonia midas adalah jenis penyu laut besar yang termasuk dalam famili Chelonidae. Mereka dapat ditemukan di semua lautan tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nama penyu hijau berasal dari lembak berwarna hijau yang terdapat di bawah cangkang mereka. Penyu hijau memiliki karakteristik berupa tempurung punggung yang terdiri dari sisik dan karapas berwarna hitam, yang berubah menjadi coklat dengan bercak kekuningan. Meskipun penyu hijau dapat hidup dalam waktu yang lama, mereka memiliki beberapa musuh alami yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Menurut IUCN, penyu hijau berada dalam status kritis karena terancam punah. Teman-teman sekalian, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Restrepo et al. Tahun 2023, penyu hijau atau Chelonia midas setiap tahunnya mengalami penurunan populasi karena berbagai faktor, baik itu perburuan liar, pengambilan telur, penangkapan tidak sengaja, pembangunan di sekitar area pantai, hingga pencemaran sampah di laut. Selain itu, kenaikan suhu pasir akibat perubahan iklim juga cenderung menyebabkan tukik betina lahir lebih banyak dibandingkan tukik jantannya. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakseimbangan populasi sehingga menghambat proses reproduksi mereka dalam masa kawin. Penurunan populasi ini secara keseluruhan akan menyebabkan penyu hijau berada dalam status konservasi yang terancam punah dan memerlukan perlindungan berkelanjutan. Oleh karena itu, di sini kami kelompok 3 akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan populasi penyu hijau secara lebih lanjut. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait grafik, yang mana grafik menunjukkan bahwanya perkiraan jumlah sarang penyu hijau yang diletakkan pada setiap tahunnya di pantai Portuguero dari tahun 1971 hingga tahun 2021. Sebelum tahun 1085 ditandai dengan garis merah putus-putus yang berupa data bersifat perkiraan, sedangkan pada tahun setelahnya ditandai dengan garis biru dan titik hitam-hitam yang berupa pengamatan secara langsung. Jumlah sarang penyu mengalami peningkatan yang tajam dari pertengahan 1980 dan mencapai puncaknya pada tahun 2010 yang berupa 150.000 sarang. Setelah itu, jumlahnya menurun cukup drastis pada tahun 2020 yang mencapai kurang lebih dari 50.000 sarang. Grafik ini menunjukkan adanya bahwa populasi penyu hijau mengalami peningkatan karena upaya konservasi, tetapi mengalami penurunan karena adanya gangguan lingkungan maupun aktivitas manusia. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait grafik yang kedua. Grafik ini menunjukkan bahwa penyu hijau yang bertelur di pantai Sindangkerta pada tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 dan 2015 memiliki jumlah yang tercatat cukup stabil di angka 45 ekor. Jumlah ini mengalami peningkatan hingga mencapai 49 ekor pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan cukup drastis di angka 33 ekor. Jumlah ekor penyu yang bertelur ini berkemungkinan disebabkan oleh perubahan lingkungan, gangguan manusia, bahkan karena adanya populasi penyu di sekitar kawasan tersebut yang ikut berkurang. Hubungan antara grafik kedua dan grafik satu dinyatakan bahwa semakin berkurang penyu hijau yang bertelur, maka akan semakin berkurang pula sarang penyu yang terbentuk. Hal ini diduga karena adanya penurunan populasi dari tahun 2017 hingga 2020. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama ada predator alami. Hewan seperti semut merah, ulat tanah, dan juga biawak dapat menyerang telur penyu di sarang. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan penenasan yang signifikan. Yang kedua ada perubahan kualitas habitat padang lamun. Kekeruhan tinggi, oksigen terlalu yang rendah, serta penurunan biomassa dan kualitas nutrisi di padang lamun dapat menyebabkan habitat utama mencari makan penyu hijau menurun. Dan yang ketiga ada ketidakseimbangan ekosistem lamun. Penurunan kualitas padang lamun sebagai tempat makan akibat peningkatan sedimentasi, kekeruhan, dan penurunan oksigen laut dapat menyebabkan pakan alami penyu menurun. Kurangnya penyu yang merumput juga dapat menyebabkan lamun tumbuh terlalu panjang dan akhirnya membusuk, memperburuk kondisi habitat. Yang keempat ada kemiringan dan tekstur pantai. Pantai yang terlalu curam menyulitkan penyu untuk naik dan menggali sarang, sedangkan tekstur pasir yang terlalu kasar juga dapat menghambat karena membuat proses penggalian menjadi lebih sulit.
Yang kelima, ada vegetasi pantai. Tumbuhan seperti kacang-kacang bisa menghalangi penyu saat menggali sarang, menyebabkan kegagalan bertelur atau sarang yang dangkal. Dan yang terakhir adalah suhu dan kelembapan sarang. Suhu ideal, sarang penyu tidak melebihi 33 derajat Celcius. Dan juga kelembapan pasir harus berada dalam kisaran 69 hingga 95%. Jika kondisi ini terganggu, embrio dalam telur bisa gagal berkembang. Faktor aktivitas manusia. Yang pertama ada perusakan habitat pantai. Nah, pembangunan pesisir, abrasi, dan alih fungsi lahan akan mengganggu lokasi bertelur penyu. Yang kedua ada penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap. Operasi jaring rawai atau long line, pancing nelayan, dan aktivitas perikanan lainnya menyebabkan kematian penyu secara tidak sengaja. Yang ketiga ada pencemaran dan aktivitas wisata. Nah, aktivitas wisata di pesisir yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tekanan tambahan terhadap populasi penyu. Yang keempat ada eksploitasi langsung oleh manusia. Nah, pencurian telur dan perdagangan penyu masih terjadi di berbagai wilayah. Nah, telur dikumpulkan untuk dikonsumsi atau dijual, sedangkan daging dan cangkang penyu dieksploitasi secara komersial. Nah, aktivitas ini akan menghambat keberhasilan reproduksi penyu dan mempercepat penurunan populasinya. Selanjutnya ada gangguan cahaya dan suara. Lampu terang, kendaraan bermotor, dan kebisingan akan mengganggu penyu saat akan naik ke pantai untuk bertelur. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa penyu hijau telah mengalami penurunan populasi sejak tahun 2010 hingga tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena dua faktor, yakni faktor alam dan juga aktivitas manusia. Sehingga upaya konservasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir pengurangan populasi penyu hijau di alam. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan CBL Ekologi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.